Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rafani Pawani dengan NIM 23134456 dari kelas 2 BTMK. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 3 yaitu analisis karakter sinyal. Yang pertama kita akan perlihatkan library yang akan digunakan pada modul ini. Kemudian pendahuluan jika diberikan program sebagai berikut dan dengan hasil sebagai berikut. Pertanyaan pertama adalah analisis gambar. Berapa jumlah gelombang yang tampil pada hasil plot dan mengapa program data yang menghasilkan gelombang sejumlah tersebut? Dapat dilihat bahwa terdapat 1, 2, 3, 4. Jadi terdapat 4 gelombang dan pertanyaan mengapa menghasilkan gelombang tersebut. Kata kuncinya ada pada frekuensi dan juga durasi, di mana nilai gelombang itu didapatkan dari frekuensi dikalikan durasi. Karena frekuensinya 4 dan durasinya 1, maka akan menghasilkan 4 kali 1 yaitu 4 gelombang. Jika frekuensi kita ubah menjadi 2, maka 2 kali 1 yaitu 2 gelombang, maka akan menghasilkan 2 gelombang. Kemudian pertanyaan kedua, jika diubah frekuensi sampling menjadi 8, apa yang akan terjadi? Oke, sebelumnya frekuensi samplingnya adalah 100 dan kita ubah ke 8, yang terjadi adalah seperti ini. Kenapa terjadi hal seperti ini? Karena frekuensi sampling merupakan pencuplikan atau pengambilan sampel untuk visualisasi sinyal. Jadi titik-titik yang diambil hanya 8 titik. Karena di sini kita mengubah frekuensi samplingnya menjadi 8. Sehingga semakin kecil frekuensi sampling, maka akan semakin tidak akuratnya suatu gambar gelombang sinyal. Dan jika semakin besarnya frekuensi sampling, maka akan semakin sempurna dan akurat suatu gelombang sinyal. Pertanyaan ketiga, berapa frekuensi sampling minimal untuk mendapatkan jumlah gelombang yang sama dengan frekuensinya dan mengapa? Menurut Henry Nyquist, frekuensi sampling minimal yang dapat digunakan untuk menghasilkan gambar yang akurat adalah frekuensi sampling harus lebih besar daripada 2 dikali frekuensi. Karena frekuensi yang tadi digunakan adalah 4, maka 2 dikali 4 adalah 8, maka frekuensi sampling yang harus digunakan adalah lebih dari 8, yaitu 9. Tapi pada praktiknya, frekuensi sampling akan lebih sempurna jika frekuensi sampling yaitu frekuensi dikali 40. Karena tadi frekuensinya adalah 4, maka 4 kali 10 adalah 40. Kemudian pertanyaan keempat adalah ubah frekuensi sampling menjadi 8 Hz dan gunakan fungsi cos sebagai fungsi sinyal. Oke, kita ubah dari sin sekarang menjadi cos. Apa yang terjadi adalah seperti ini. Kenapa terjadi hal seperti ini? Karena sinyal kosinus dimulai dari nilai maksimalnya, ya. Sedangkan nilai sinus dimulai dari 0. Sehingga akan menghasilkan gambar yang lebih simetris daripada gambar dengan menggunakan sinyal sinus. Diberikan suatu program seperti ini dengan frekuensi 440, durasi 5, dan frekuensi sampling 1000 dengan audio S red sama dengan fs sehingga akan menghasilkan file audio dan ketika didengarkan hasilnya seperti ini. Kemudian terdapat soal ganti nilai frekuensi sampling dengan 1500, perhatikan hasilnya dan jelaskan mengapa dapat terjadi demikian. Oke, saya sudah mencobanya menjadi seperti ini dengan mengganti frekuensi sampling menjadi 1500 dan menghasilkan seperti ini. Oke, apa perbedaannya? Perbedaannya dapat terdengar dari suara ketika frekuensi sampling menjadi 1500, file audio menjadi lebih jernih dan lebih jelas daripada frekuensi sampling yang menggunakan 1000. Kenapa demikian? Karena sama seperti soal sebelumnya, frekuensi sampling merupakan em, pencacahan atau bentuk visualisasi untuk menggambarkan suatu sinyal menjadi lebih sempurna dan lebih akurat untuk sinyal aslinya. Sehingga semakin besar frekuensi sampling, maka akan semakin akurat hasilnya. Jadi frekuensi sampling 1500 hasilnya lebih jernih daripada frekuensi sampling yang 1000. A atau salah satu saya diberikan sebuah audio dengan bunyi seperti ini. Nah, audio ini dari yang saya dengar mirip dengan nada bro, sehingga saya mencari tahu di internet dan menemukan bahwa frekuensi do adalah frekuensi nada do adalah 264 Hz. Sehingga saya di sini membuatnya menjadi frekuensinya menjadi 260
Dan yang saya dapatkan adalah nada seperti ini. Nada mirip. Oke, lanjut ke soal kedua, diberikan audio sebagai berikut. Nah, dari yang saya dengar, audio ini mirip dengan nada fa, sehingga saya mencari di internet dan menemukan bahwa nada fa adalah 352 Hz. Jadi di sini saya membuatnya menjadi 350 Hz dan mendapatkan audio sebagai berikut. Audio yang saya hasilkan sudah sama dengan pada soal. Ketiga, saya diberikan audio sebagai berikut. Nah, dari yang saya dengar, nada dari audio 3 ini terdengar seperti nada sol dan nada sol memiliki frekuensi 1396 Hz, sehingga di sini saya menggantinya menjadi 390 dan yang didapatkan adalah terdengar seperti ini. Nada yang saya hasilkan seperti ini telah mirip dengan audio 3. Soal keempat, saya diberikan audio seperti ini. Nah, dari yang saya dengar, audio ini mirip dengan nada la. Dan saya mencarinya pada internet dan mendapatkan bahwa nada la memiliki frekuensi 440 Hz. Di sini saya mengubah frekuensinya menjadi 440 Hz dan mendapatkan audio seperti ini. Audio yang didapatkan mirip dengan pada soal. Selanjutnya saya diberikan audio 5 dengan suara sebagai berikut. Nah, dari yang saya dengar, audio 5 ini memiliki nada yang sama dengan audio 4, yaitu nada la, tapi dengan suara yang lebih pelan dan kecil. Nah, sehingga di sini saya tetap mengatur frekuensinya menjadi 440, tetapi untuk memperkecil atau meredam suara, saya mengubah nilai B atau offset menjadi minus 15, sehingga suara yang saya dapatkan menjadi seperti ini. Suara yang didapatkan sama seperti audio 4, tetapi dengan lebih teredam atau lebih pelan. Soal ke-6 ini saya diberikan audio dengan bunyi seperti ini. Nah, setelah mencari-cari nada mana yang cocok, saya mendengarkan bahwa nada ini, audio ini merupakan penggabungan dua buah frekuensi yang saling ditambahkan sehingga akan menghasilkan bunyi yang seperti bertabrakan. Nah, dari yang saya dengar bahwa nada pertama, suara pertama itu seperti nada fa, yaitu 352, sehingga untuk nada pertama saya mengubah 360. Dan untuk menyamakan dengan audionya, saya membuat frekuensi kedua yaitu 320 dan kemudian saya jumlah saya jumlahkan dan mendapatkan suara seperti ini. Menurut saya suara yang saya dapatkan telah sama dengan audio 6. Dan soal terakhir ini saya diberikan pertanyaan atau perintah yaitu dari program di atas lakukan modifikasi agar menghasilkan audio di mana amplitudonya berubah seiring durasi, bisa amplitudo terus naik atau terus turun atau bersifat fluktuatif. Nah, di sini saya membuat yang amplitudonya terus turun. Di mana yang saya modifikasi yaitu pada variabel A atau amplitudo. Di mana saya membuat suatu fungsi atau rumus yaitu 1 dikurang T dibagi durasi. Sehingga setiap durasi yaitu 5 detik, saya membuat 5 detik, em, amplitudo akan terus berkurang, 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 sehingga suara akan semakin mengecil. Dan ini adalah hasil yang saya dapatkan.
Sekian penjelasan dari saya tentang modul 3. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.